Halo guys, di video ini aku sendirian karena di channel kakakku ini aku dikasih frame buat ngisi tentang biografi dan sejarah. Oke. Nah, jadi pada video ini aku mau bahas seseorang yang sering dijuluki titisannya Albert Einstein. Ya, Albert Einstein. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya mau tanya dulu. Maksudnya gue jangan saya terlalu formal. Gue mau nanya, kalian terakhir tes IQ kapan? Dan hasil dari IQ kalian berapa gitu? Gue terakhir tes IQ itu SMA dan hasilnya tuh 110. Rata-rata lah ya. Karena 110 itu merupakan standar rata-rata kalau misalkan IQ kita itu ya rata-rata kalau dia 100 gitu. Tapi kalau orang yang udah ngambil 140 IQ-nya udah dapat segitu, tandanya dia udah bisa dibilang genius. Kayak genius. Nah, jadi gimana lagi kalau misalkan kita ketemu sama orang yang IQ-nya 170. Wow. Dan apalagi kalau ketemu sama orang yang IQ-nya 200 ke atas. Wow. Udah lah ya, nggak ngerti lagi. Nah, jadi si Jacob Barnett ini dia dapat julukan titisan Albert Einstein karena IQ-nya dia itu mengalahkan Albert Einstein yang rata-rata 160 dan si Jacob Barnett ini 170. Tunggu dulu, sebelum kita bahas si Jacob Barnett, kalian kenal kan siapa itu Albert Einstein? Jangan bilang kalian nggak kenal, karena hampir semua orang tuh mengenal siapa Albert Einstein. Pasti kayak mereka tuh tahu Albert Einstein siapa. Apalagi kalian anak IPA, pasti kalian tahu siapa itu Albert Einstein. Albert Einstein adalah fisikawan yang terkenal dengan hukum relativitasnya. Dan Albert Einstein juga terkenal dengan rumus kesetaraan massa energinya, yaitu E/mc². Ingat kan? Nah iya. Nah terus si Jacob ini malah waktu kecil itu dia tuh didiagnosa kalau dia tuh kena autis akut gitu. Jadi kayak si Jacob ini dia tuh nanti nggak bakal bisa baca tulis, bahkan dia nggak akan bisa ngurusin dirinya dia sendiri seumur hidup gitu. Terus orang tuanya tuh kayak sedih lah ya, masa anak gue gitu loh kan. Terus habis itu dia orang tuanya tuh kayak seiring berjalannya waktu dia tuh merhatiin anaknya gitu, kayak kalau memang dia autis gitu loh, kenapa di usia yang 3 tahun dia tuh bisa ngegambar bentuk geometri yang kompleks, terus dia tuh bisa menghitung gitu loh di atas kertas, terus dia itu bisa membuat potongan puzzle 5.000. Wow, banyak kan, banyak banget. Terus dia juga mempelajari jalanan negara, dan dia juga mempelajari jalan raya, kayak menandai jalan raya, dan dia juga ngafalin awalan plat mobil. Wow, gue usia berapa gue tahu plat, usia berapa gitu gue tahu plat B itu apa, F itu apa gitu, nggak semudah itu gitu loh. 3 tahun coy, 3 tahun. Oke. Terus jadi dari situ pun sudah ketahuan kalau misalkan diagnosa si dokter itu tuh salah. Terbalik, justru Jacob Barnett ini adalah anak yang jenius. Karena pada usia 8 tahun dia tuh udah keluar dari SMU guys. Wow. 8 tahun gue masih SD. 8 tahun gue masih SD coy, dan dia udah keluar SMU usia 8 tahun. Apa nggak wow banget? Wow kan? Terus pada usia 10 tahun si Jacob Barnett ini dia tuh udah jadi siswa di salah satu universitas di Indiana, UIPIU kalau nggak salah, nanti ditulis ya, tulis nama universitasnya. Wah gila banget sih. Terus pada usia 12 tahun dia tuh kayak menunjukkan hasilnya dia ke profesor-profesor di universitas itu, dan dia tuh si Jacob Barnett di usia yang 12 tahun dia tuh bisa menguji teori relativitas yang dibikin sama Albert Einstein, dan semua profesor tuh tercengang kayak wow gitu, bocah 12 tahun nih gitu.
awalnya juga orang tuanya itu kayak ragu-ragu sih, kayak ini anak gue beneran jenius gak sih gitu. Dan sebelum dia masuk ke sekolah university di Indiana itu dia sempat ngirimin videonya si Jacob gitu kan. Dan memang profesor yang ngeliat itu pun kayak tercengang gitu, kayak ini anak beneran pinter gitu, ini anak beneran jenius gitu kan. Nah, ketika umur 12 tahun juga si Jacob ini dia pelajarin aljabar, dia pelajarin geometri, trigonometri, dan kalkulus dalam jangka waktu 1 minggu. Udah pusing gua. 1 minggu guys. Gue belajar aljabar itu 1 semester kali ya. Itu waktu SMP. Gak bisa 1 minggu gitu. Aljabar, kalkulus, trigonometri, geometri 1 minggu. Setelah itu dia buka les-lesan buat teman mahasiswanya satu universitinya dia dong. Kan kebayang gak sih? Dia tuh bocah 12 tahun ya. Dia bocah 12 tahun ngajarin anak mahasiswa yang ada di situ. Ya otomatis minimal 20 tahun ke atas dong orang yang diajarin tuh. Bocah gitu, bocah ngajarin anak. Memang keren banget. Terus habis itu si profesor yang ada di university itu pun kayak takjub sama caranya dia ngajar gitu, kayak wow, memang mengesankan gitu kan. Habis itu kan bayangin di usia 13 tahun si Jacob itu udah dibayar. Dia itu udah direkrut sebagai fisikawan peneliti berbayar. 13 tahun gue ngapain ya? 13 tahun gue baru SMP, tapi dia udah dibayar. Terus di usia yang ke-14 tahun dia itu udah jadi master mahasiswa yang siap berjuang ngambil gelar PhD. Bukan Pizza Hut. Jangan salah sangka kalian, bukan Pizza Hut. PhD itu kayak semacam kayak ilmu tertinggi filsafat, ilmu khusus tertinggi filsafat, fisika, ilmu kedokteran, ya ilmu-ilmu yang seperti itulah. Usia 14 tahun. Gila nggak? 14 tahun loh. Nah, makanya dari situ kayak profesor-profesor situ tuh kayak percaya suatu hari nanti Jacob Barnett akan mendapatkan Nobel, sama seperti Albert Einstein pada tahun 1921 dia mendapatkan Nobel juga. Ya, pada suatu hari nanti Jacob Barnett diperkirakan juga atau diharapkan akan bisa mematahkan teori relativitas yang telah dibuat oleh Albert Einstein. Nah, informasi yang terakhir itu pada saat dia usia 14 tahun, dia sedang berjuang untuk mendapatkan gelar PhD yang tadi gue bilang itu. Tapi setelah gue searching lagi, dia nggak ada info terbarunya gitu. Apakah si Jacob ini sudah berhasil mendapatkan gelar PhD-nya? Apakah si Jacob sudah berhasil mematahkan teorinya Albert Einstein atau gimana? Tapi gue tadi cari nggak ada sih. Terus gue coba cari di Instagram juga, kayak biasanya kan ada tuh ya kalau toko-toko kayak gitu dia punya Instagram terus centang biru gitu. Terus gue nggak nemuin. Ya udah, berarti risetnya berhenti sampai di sini. Oke? Gimana menurut kalian orang jenius yang gue ceritakan barusan, titisannya si Albert Einstein? Semoga kalian suka dan semoga kalian enjoy ngedengerinnya. Kalau kalian punya kritik dan saran, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian punya requestan apa yang kita mau bahas nantinya, kalian juga bisa komen di bawah. Sekian, terima kasih. Bye bye. Dadah.